أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba surgawi. Sahabat RRI rahimakumullah, jelas sudah orang berinfak lebih keren daripada orang yang berbuat riba. Orang yang berjual beli hati-hati karena di sana dekat sekali dengan riba. Maka kata Allah, orang yang mengerjakan riba itu seperti orang yang kesetanan, ya, menghalalkan segala cara, ya, menyakiti teman, tidak peduli siapa teman dan siapa lawan, semua disikatnya, ya. Andaikan batu ataupun aspal lembek dia sikat juga. Sahabat Qurani, sahabat rahimakumullah. Maka balasan bagi orang yang meninggalkan riba, ya, yang hari ini sudah hadir komunitas anti riba, mudah-mudahan mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang-orang yang meneruskan kegiatan riba, ashabun nar, mereka itulah sahabat-sahabat neraka. Alhamdulillah hadir bersama kita untuk kajian selanjutnya bersama gurunda kita yang mulia, muda mendunia, ada Ustadz Hanif selaku dosen UIN Sumatera Utara. Pada beliau falyatafaddal mashkuran. Alhamdulillah, sahabatku, sahabat Qurani, sahabat yang anti riba, sahabat yang selalu mendekatkan dirinya kepada yang halal, kepada yang berkah, halalan thayyibah. Hari ini jelas kita melihat bagaimana mungkin kalau nanti Ustaz Dewan bisa melanjutkan, broken home, kerusakan rumah tangga, pertengkaran itu mungkin bisa jadi karena ada haram yang dibawa oleh ayah atau ibunya ke rumah. Karena ada riba yang dikonsumsi. La ya alladzina yakuluna, yang mengkonsumsi riba. Baik itu dengan dia meminjam uang atau mungkin dia yang menjadi lintah daratnya. Nauzubillah. Memang ketika kita membahas riba, sejarahnya tidak langsung Allah mengharamkan, tapi bertahap karena memang mungkin Al-Quran tahu, Allah tahu, Nabi tahu, ada aspek psikologi yang tidak bisa langsung hukum itu jatuh seperti khamar dan lain sebagainya. Dan dalam tahapan riba ini satu-satu dulu. Oke, boleh ada riba tapi jangan ada afan mudafan, dan sampai di ujungnya adalah sama sekali tidak boleh kita riba, mencekik atau merugikan orang lain. Sebab apa? Ketika Islam datang sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada boleh yang rugi, tidak ada boleh satupun pihak yang dizolimi ketika melakukan suatu muamalah, suatu amalan-amalan. Maka hari ini adalah kita tahu tujuan Islam adalah untuk rahmat lil alamin, untuk maslahat bagi kita semua, untuk saling tolong menolong. Dengan adanya ajaran Islam yang begitu sempurnanya, yang begitu mulianya, mengatur bagaimana transaksi jual beli, pinjam meminjam dan lain sebagainya, sehingga terhindarlah kita dari riba. Sebab riba itu tadi ada sesuatu yang berlebih-lebihan. Kebaikan pun kalau dia berlebih-lebihan bisa jadi sesuatu yang jelek atau bisa berdosa kita melakukannya. Maka hendaknya jangan sampai riba ini masuk ke dalam negeri kita sehingga jadilah negeri kita jadi negeri yang zalim, bukan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun, malah sebaliknya. Itulah yang terjadi akibat riba itu, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Maka mudah-mudahan kesimpulannya adalah ajaran Islam ini bisa kita terapkan di diri kita, untuk masyarakat kita. Kita kembalikan kepada Islam. Sebab apa? Islam tadi win-win solution, saling menguntungkan satu dengan lain. Apabila ada yang satu pihak dirugikan, maka dosanya, kezalimannya, faulaika azabun nar. Subhanallah, sahabat ilahi, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita gurunda kita yang mulia. Beliau adalah alumnus terbaik Al-Azhar Kairo, Ustadzuna Al-Karim, Ustadz Dzul Fadli dari Munti Hafizakumullah Ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada, setelah Allah SWT dalam akhir-akhir surah Al-Baqarah ini menjelaskan kepada kita semua, hamba-hambanya, tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan infak atau sedekah, yang merupakan suatu bagian daripada muamalat yang sifatnya itu tabarru', sukarela, yang mana itu mendatangkan keuntungan yang begitu banyak berlipat ganda di dunia dan akhirat. Setelahnya Allah menceritakan dalam surah Al-Baqarah 275 ini tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan
riba 275 dan seterusnya. Yang mana tentunya riba itu ada bermacam-macam. Tapi di sini tentunya satu dari macam-macam riba tersebut yaitu berkaitan dengan kebiasaan mereka di zaman jahiliyah ketika mereka memberikan hutang kepada orang lain, orang yang membutuhkan, yang mana hutang piutang itu diperbolehkan dalam syariat kita. Namun mereka mengambil keuntungan daripada apa yang mereka berikan itu. Dan ghaib, ya, alfa dari diri mereka, mereka tidak menyadari bahwasanya pemberian hutang itu sendiri adalah suatu ibadah, ya, suatu ibadah tabarru', sukarela, membantu sesama, yang itu mendatangkan rezeki di dunia dan pahala juga di dunia dan akhirat. Akan tapi apa yang mereka lakukan, mereka mengambil tambahan daripada modal, ya, yang mereka berikan kepada orang-orang yang mereka berikan hutang itu, sehingga hal itu tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di situ ada kezaliman. Orang itu berhutang, dalam beberapa riwayat hadis Nabi memperbolehkan seorang itu berhutang ketika ada hajatnya. Ada dua kelompok yang berselisih, ya, ketika pandemi misalnya, ketika bangkrut, dia terpaksa berhutang. Tahu-tahu ketika dia minta utang, disyaratkan sama pemberi hutang harus tambah. Nah, itu riba. Astagfirullah. Nah, itu kan sama dengan mencekik. Nah, tadi kalau ungkapan Ustaz Hanif tadi, mencekik orang sedangkan dia mutor, Betul. ya, dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, jadilah riba ini dosanya itu termasuk dalam kategori dosa besar, ya. Tidak ada ulama yang membolehkan riba berdasarkan ayat yang sharih sekali tentang pengharaman riba ini. Oleh karena itu Allah di sini mentarhib, ya, mengancam, memberikan ancaman siksaan bagi orang-orang pelaku riba di dunia, bagaimana dia akan disiksa di di hari akhir nanti. Kondisinya sebagaimana juga Nabi pernah mendapatkan orang-orang seperti itu ketika Isra dan Mi'raj dengan malaikat. Nampak. Siapa itu? Itulah seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Mereka akan berdiri, tidak bisa berdiri kecuali dalam kondisi seperti orang gila, atau yang disentuh oleh syaitan. Nah, ini menunjukkan tahdid dan ancaman ini betapa besarnya dosa riba ini. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menjauhi dosa riba ini. Tidak ada untungnya riba itu, sebagaimana pada ayat yang Allah SWT akan sebutkan setelah itu. Tidak ada untungnya, walaupun secara zahirnya hanya orang-orang yang tidak sabarlah orang yang melakukan riba itu. Padahal dengan bersedekah, dengan memberikan menunda, ya, ketika orang yang tidak dapat membayar hutang pada tepat waktu, itu adalah suatu ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam wa jazakumullahu khairan. Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah. Alhamdulillah, untuk kajian selanjutnya hadir bersama kita Ustadz Dewan. Beliau adalah founder Ayah Hebat Indonesia. Kepada beliau falyatafaddal mashkuran. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Saudaraku pendengar RRI dimanapun Anda berada, kalau di awal atau di sebelumnya kita membahas tentang bagaimana kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang yang berinfak, dan bagaimana pentingnya kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita tentang berinfak secara dini, begitu pula lah dengan pendidikan terhadap yang namanya riba ini. Karena sesungguhnya sebagaimana disampaikan oleh ustaz-ustaz sebelumnya, riba ini adalah suatu perbuatan yang begitu sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu juga kembali kita sampaikan kepada anak kita bahwa ketika kita berinfak, maka harta kita akan tumbuh dan berkembang, akan semakin banyak. Tetapi kalau mereka berani untuk melakukan perbuatan riba, yang didapatkan jelas sangat kontra dengan infak tadi. Harta akan semakin berkurang dan juga tidak akan berkembang. Makanya mari kita didik anak kita sejak dini tentang bagaimana bahayanya melakukan perbuatan riba. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, sahabat RRI, sahabat Qurani rahimakumullah. Maka sampai 275 yang sudahlah. Ke depan jangan diulangi lagi dari berbuat kemusyrikan, berbuat dosa, dan tentunya berbuat riba.